Halo semuanya, halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel On-Road Indonesia. Kita akan melakukan uji coba mengetes underpass baru Dewi Sartika yang ada di Kota Depok di Kecamatan Pancoran Mas. Ya, sebelumnya kita sudah melihat area yang ada di sisi barat ya dari underpass, terutama di sekitar Jalan Dewi Sartika. Di depan kita akan melihat bagaimana kondisi di Jalan Kartini. Baik, underpass ini dibangun kurang lebih 10 bulan dan telah selesai dan diresmikan kemarin oleh Pak Ridwan Kamil bersama Wali Kota Depok ya, Pak Muhammad Idris. Nah, ornamen-ornamen yang ada di sepanjang underpass ini cukup menarik dan warna-warni. Yang tadi itu adalah gunung nampaknya. Kemudian di sini ada tulisan Jabar Juara bersama Pak Ridwan Kamil dan Ibu Dewi Sartika di sisi kanan. Nah, untuk menuju ke arah Jalan Kartini ya, memang si underpass ini tidak lurus, jadi akan berbelok ke arah kiri atau ke sisi utara ya. Nantinya baru bergabung dengan Jalan Kartini dengan arus kendaraan yang dari arah Citayam, kemudian dari arah ya tentu dari arah selatan lah ya. Area di kiri kanan dari area ini ya ada dibuat taman seperti itu, kemudian juga ditanam pohon. Nah, pekerjaan underpass sendiri sebenarnya lumayan cepat juga ya. Untuk panjang underpass sampai di sini kurang lebih 1 kilo ya, berikut jalannya. Namun kalau hanya terowongannya saja itu adalah 470 meter atau kurang lebih setengah kilo. Nah, untuk ke Jalan Siliwangi tadi kita lihat sudah kelewat ya. Jadi ada putaran tadi di depan. Baik, sebelum kita mencapai putaran ya, kita akan melihat dari sisi Jalan Kartini ke arah Jalan Dewi Sartika. Ini Dewi Sartika ya yang akan ketemu Jalan Kartini. Sebelumnya di sini adalah lintasan kereta ya, kemudian ada jalan dan terdapat banyak kendaraan yang antri di sana. Baik, area yang ada di sini dimanfaatkan untuk bangunan ya. Kemudian ada genset tadi, kemungkinan itu dipergunakan untuk operasional dari underpass ya. Mungkin untuk pompa, untuk penerangan, untuk lain-lainnya. Nah, untuk perlintasan rel kereta ya sudah ditutup dengan panel-panel dari Ninja Karya. Kemudian 2 sisi dan ada disisakan sedikit ya mungkin untuk berjalan urgent atau darurat ya, karena biasanya masyarakat di sini melintas rel kereta, namun sekarang tentunya kalau ditutup total harus memutar jauh dan mungkin harus naik kendaraan umum. Baik, di sana kereta lewat ya seperti itu, dan biasanya di pagi hari dan di sore hari intensitas atau headway heading time dari si kereta itu bisa sangat dekat, sehingga baru saja kereta melintas ya dan palang pintu dibuka, kemudian tidak berapa lama si sirine ya atau alarm dari palang kereta juga berbunyi kembali dan palang pintu tertutup kembali. Bahkan ya yang ingin cepat tentu biasanya menerobos seperti itu. Baik, kalau kita lihat sekeliling areanya seperti ini, jadi memang si underpass itu langsung berbelok ke arah sana ya, ke arah depan sana. Kemudian untuk gedung-gedung yang ada di sisi kiri ya, itu memang dibuatkan jalannya khusus. Nah, ini trotoar yang ada, cuman ini tidak lagi tersambung ke Jalan Dewi Sartika ya. Ini trotoarnya hanya untuk mungkin nantinya pejalan kaki yang ada mengakses dari gedung-gedung yang berada di pinggir di sisi kiri atau sisi barat dari underpass. Ya, jalannya agak naik memang. Kalau ke arah Kartini itu agak turun ya. Di bagian sana itu nampaknya ada bangunan yang terpapas juga ya. Jadi memang pemerintah Kota Depok ya mengeluarkan anggaran untuk pembebasan lahan-lahan yang ada ya yang terkena dari pekerjaan underpass ini, kurang lebih 180-an miliar. Kemudian dari Pemprov Jawa Barat ya 108 miliar, jadi kurang lebih 288 ya, mencapai hampir mencapai 300 miliar lah ya. Tapi hasilnya itu tentunya dapat membantu kelancaran lalu lintas masyarakat ya seperti ini. Ini yang keluar dari arah underpass ya. Tadi kita juga sudah lewat di sekitar sini, langsung bergabung dengan arus kendaraan yang dari arah selatan seperti ini. Ini adalah traffic light yang menuju ke Jalan Siliwangi ya, nanti akan tembus Tol Iskandar dan tembus Raya Bogor. Hanya saja tadinya ya mungkin dari Dewi Sartika melintasi rel kereta bisa ke kanan, tapi di sini si underpass sendiri itu memang
meluruskan kendaraan ya melewati dari lampu merah tersebut. Tentunya kalau misalnya dibuka ya, kalau misalnya sebelum lampu merah tentu remnya juga ya, rem atau jalan tanjakan dari underpass terlalu dekat, kemudian juga bisa mengakibatkan kemacetan ya. Sama dengan sisi yang di arah Dewi Sartika ya, terdapat marka jalan, kemudian ada lubang-lubang drainase untuk saluran air. Nah, di bagian atas terdapat bar-bar beton seperti ini biasa di underpass dibuat seperti itu ya. Kita perhatikan juga ini kalau yang di mana Nagrek ya, kalau kita lihat di Nagrek juga sama. Menurut Pak Ridwan Kamil, ini salah satu yang terindah underpass yang ada di Jawa Barat ya. Dan di Bekasi juga punya, karena kalau kita perhatikan di Bekasi banyak sekali ya, lumayan banyak lah perlintasan kereta yang sebidang sehingga bertemu antara kendaraan bermotor dengan kereta di lokasi-lokasi tersebut ya, dan itu menyebabkan cukup panjang kadang-kadang kemacetannya, terutama di area-area tertentu seperti Jalan Perjuangan ya, Jalan Pahlawan dan seterusnya. Ini taman-taman yang ada di sekitar underpass ya, yang di arah Jalan Kartini dibuat seperti ini, cukup bagus. Kemudian di sisi sana masih ada barrier-barrier dari air, barrier plastik ya. Tampaknya tadi itu untuk menutup jalan ini pada saat konstruksi masih berlangsung. Kemudian jaringan utilitas ya, seperti kita lihat tadi, itu juga masih banyak bergantungan. Nah, di sini terdapat saluran air ya. Ini saluran apakah namanya? Mungkin sahabat-sahabat dari Depok ya mengetahuinya. Sedangkan jalan yang di samping dari saluran ini dan di samping dari underpass ya, itu adalah one way ya tentunya. Tapi tadi di ujung itu boleh mutar balik ya. Nah, ini jaringan utilitas ya, termasuk jaringan Telkom, kabel listrik ya, itu kemarin juga prosesnya sejak dalam waktu 10 bulan termasuk adalah pemindahan jaringan utilitas, karena tentunya dengan underpass ya ada yang harus digali di dalam tanah, ketemu dengan kabel-kabel ya, kemudian di udara juga ada kabel dan seterusnya yang itu dirapikan, ditata dan dipindahkan sesuai dengan ketentuan untuk sebuah underpass. Nah, ini masih ditutup dengan panel-panel ninja ya, jadi nantinya mungkin akan dibuatkan pagar di sini ya, standar, dan tidak perlu menunggu underpass ya, underpass tidak perlu menunggu pagar ini, jadi underpass bisa dipakai terlebih dahulu. Pemberitahuan di sini penutupan akses pejalan kaki di area perlintasan kereta api Dewi Sartika ya, dan jalan dialihkan menuju Margonda Arif Rahman Hakim Nusantara Dewi Sartika. Kalau berjalan kaki ke sana lumayan ya. Jadi ya mudah-mudahan ini ada JPO ya, atau jembatan penyeberangan orang. Di sisi bawah ini kabel utilitas, kabel telepon, di situ ada fiber ya, ada enclosure dan lain-lain berserakan dan masih belum teratur. Nah, ini adalah arus kendaraan yang sudah berjalan dengan lancar di hari ini. Biasanya kendaraan akan melewati Jalan Nusantara lalu ke arah Arif Rahman Hakim naik flyover ya. Nah, ini solusinya di sini underpass ya. Jadi, agak berbeda memang dengan Arif Rahman Hakim yang solusinya itu adalah overpass atau flyover ya. Di sana juga terdapat rel kereta. Jadi Depok punya overpass atau flyover dan juga underpass yang baru. Ornamennya warna-warni, yang biru nampaknya gunung, yang hijau nampaknya bukit ya. Tapi keren desainnya ya. Termasuk itu tadi ornamennya wajah Pak Ridwan Kamil dan Ibu Dewi Sartika. Pak Ridwan Kamil juga bilang itu bukan ide dia, tapi adalah ide seniman, dan itu juga sudah di-approve oleh Dinas Bina Marga Kota Depok ya. Baik, jadi terdapat dua lajur ya, karena ini satu arah semua untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Ya, jalur pejalan kaki kami tidak mengetahuinya ya, karena itu cukup sempit tadi kalau dibilang itu buat pejalan kaki. Baik,
Di manakah posisi dari underpass Dewi Sartika? Ini adalah tol Cinere Jagorawi dari arah timur itu simpang susun Cimanggis, kemudian ke arah kiri ini adalah simpang susun Krukut ya yang pernah kita uji coba juga. Kita keluar di Margonda Raya ya, Jalan Raya Margonda. Kemudian kita ambil yang ke arah selatan, ya, nanti akan ketemu dengan Jalan Arif Rahman Hakim karena tidak bisa lagi ke kanan ya lewat Dewi Sartika sejak 2017. Kemudian inilah adalah Jalan Dewi Sartika ya yang sekarang jadi satu arah. Di depan Dewi Sartika itu akan ketemu dengan Jalan RA Kartini. Oke, nama kali yang tadi itu adalah Kali Baru. Ya, Kali Baru. Baik, ini adalah Jalan Arif Rahman Hakim. Tadinya ini juga nggak flyover, jadi ada pertemuan sebidang dengan rel kereta, kemudian dibuat overpass seperti itu, sehingga jalan itu sekarang lebih lancar ya. Kemudian Jalan Nusantara akan bertemu dengan beberapa jalan di sini, di Simpang Sengon namanya. Jalan Salak ini yang dari arah Sawangan ya, juga ada yang Jalan Pitara, ya, kemudian Jalan Perikanan ya tadi. Lalu ke arah Jalan Dewi Sartika. Nah, inilah Jalan Dewi Sartikanya ya. Tadinya ini ditutup ya selama proses konstruksi dan itu semua dialihkan ke Jalan Arif Rahman Hakim. Nah, ini Jalan Siliwangi yang menghubungkan antara Jalan Raya Bogor ya dengan Jalan Margonda dan Jalan Kartini. Nah, ini jadi masyarakat harus memutar terlebih dahulu yang keluar dari underpass ya ke arah utara atau ke arah Arif Rahman Hakim ya. Kalau kita lihat di peta udara seperti ini ya, ini adalah mapnya Microsoft dan ini masih dua jalur Jalan Dewi Sartikanya waktu itu ya. Kemudian ini Raya Sawangan ketemu Jalan Pitara dan Jalan Cagar Alam. Jalan Perikanan ya. Di sisi selatan tadi itu adalah stasiun Depok Lama, kemudian yang ini Depok Baru, dan di sini di tengah ya ini terdapat satu situ rawa besar, ini cukup bagus untuk penampungan air ya. Cuman tadi kita lihat pinggir-pinggir rumah penduduk berada juga di bantaran dari situ ya. Baik, ini adalah putaran kalau kita setelah keluar dari underpass tadi ke arah Jalan Siliwangi. Jadi cukup memadai lah ya, dan ini tidak begitu jauh, kurang lebih mungkin 100 sampai 200 meter lah ya nampaknya. Lalu bisa putar balik di sana. Nah, apa yang kita perhatikan di Jalan Margonda ya, Raya Margonda, di sini sudah dirapikan trotoarnya seperti ini. Jalur sepeda ada di trotoar ya. Jadi jalur sepedanya memang tidak dibuat bagian dari jalan kendaraan bermotor ya, dan jalur sepeda dan pejalan kaki ada di path atau jalur yang sama ya, tinggal berbagi seperti itu. Sedangkan di sisi kanan juga sama ya, trotoarnya juga sudah dirapikan, cukup bagus. Nah, ini ada pengendara ojek online ya, nampaknya di sini abang-abang mungkin beristirahat karena banyak pohon ya. Mungkin perlu satu lokasi yang tidak di pinggir jalan sehingga lebih tertata ya, tetap dapat bernaung di bawahnya dan beraktivitas. Salam sehat, selamat warga Depok.